Oke, bisa kami mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif. Ya, senang sekali perkenalkan saya Selvi Dwi Wahyuni yang insya Allah akan memandu seluruh rangkaian acara pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif ini sampai nanti akhir acara. Namun sebelumnya kami ingin tahu terlebih dahulu yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini, boleh absen dong dari daerah mana saja. Silakan teman-teman semuanya bisa nulis nama daerahnya di kolom komentar pojok dari Gondang Legi, Bu. bawah. Baik, ada yang dari Gondang Legi, ada yang lebih jauh lagi, Pak? Ya, baiklah, sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung teman-teman yang sudah join pada webinar ini. Dan selama 1 jam ke depan kita akan disuguhkan oleh materi yang sangat luar biasa, tentunya akan sangat penuh insight. Di antaranya kita nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari pemateri kita, yang alhamdulillah beliaunya sudah bergabung dalam Zoom ini. Dengan materi yang akan disampaikan dari pemateri kita itu sangat menarik dan luar biasa, karena menerapkan budaya positif di sekolah maupun di rumah itu sangat luar biasa kalau kita tidak tahu akan ilmunya. Yang nantinya juga akan dibahas 7 konsep dasar dalam menanamkan budaya positif serta teori-teori banyak lagi yang menarik lainnya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah on time, tepat waktu dalam mengikuti webinar ini. Tanpa panjang lebar dan panjang kata, langsung saja kita masuk pada sesi webinar ini. Namun sebelumnya dimohon ketika materi berlangsung, teman-teman semua agar mematikan mikrofonnya, semua demi kenyamanan kita bersama. Baik, sebelum acara ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang disampaikan oleh pemateri dan memberikan manfaat buat kita semua dan diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari seorang guru yang luar biasa juga, yang tak kenal lelah dalam mengajarkan ilmu kepada anak didiknya dan kita semua. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Kusmawan SPD. Monggo Kang Kus, bisa waktu dan tepat kami persilahkan. Silakan pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Selvi selaku host yang begitu cantik dan sangat energik sekali. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Kusmawan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Sebelum acara pengimbasan budaya positif kita mulai, agar suasana menjadi hangat, marilah kita membuat ice breaking ya. Saya ada ice breaking yaitu sambung cerita. Jadi nanti saya awali, saya membuat cerita dan nanti siapa namanya yang disebut maka wajib melanjutkan cerita itu. Nah, biar kita semua saling mengenal, menjadi hangat. Jadi ceritanya tidak usah serius-serius ya. Baik, saya mulai. Di sebuah desa ada 2 orang pemuda dan pemudi
yang ingin memperbaiki dirinya, ingin meraih cita-citanya, dan dua orang tersebut pergi ke kota besar. Perjalanan sangat jauh sekali. Saat perjalanan menuju kota, Pemuda mereka itu berdua bertemu melakukan dengan Pak kegiatan Ali Sofyan. dengan penuh Silakan. gembira untuk meraih cita-citanya. Dan cita-cita itu dilanjutkan oleh teman kita yang namanya Mas Fauzan. Monggo Mas Fauzan. Cerita ini mirip dengan saya. Ini kisah ini perjalanan saya sama Bu Titis. Waktu itu saya lagi mencari ilmu maunya. Tapi ternyata di sana saya ilmunya dapatnya sedikit. Akhirnya cuma dapat jodoh tok. Yang apa bagus itu. Akhirnya Bu Titis ya rada sedikit sakit hati. Wong berangkatnya sama saya, pulangnya saya membawa orang lain. Bagaimana itu nasibnya Bu Titis itu sekarang? Saya juga belum tahu itu. Monggo Bu Titis. Saya mencari teman baru untuk melanjutkan cita-cita mulia, yaitu Bu Tukma. Monggo Bu Tukma. Sampai hari ini Bu Tukma masih meraih cita-citanya. Insya Allah mudah-mudahan semua guru PAI cita-citanya tercapai tahun ini. Amin. Kemudian ketika nanti cita-citanya tercapai, saya bertemu dengan Pak siapa? Pak Samsul. Iya. Oh, saya Bu ya, yang melanjutkan ya. Waku seneng dari Pak Samsul. Oh gitu ya. Apa namanya? Ini apa tadi lanjutannya? Ke sini. Hadir bagus. Oh, ini loh banyak orang di sebelah sini karena. Iya. Oh iya, berarti. Oh iya, cita-citanya tadi kepingin ketemu Pak Samsul. Dan setelah ketemu Pak Samsul, akhirnya Pak Samsul berpaling ke lain hati, yaitu Pak Hilmi. Monggo Pak Hilmi. Setelah berpaling hati, ternyata hatinya ini sangat galau sekali. Karena apa? Banyak sekali temuan-temuan yang ada yang sangat menarik jiwa. Sehingga pandangan dan arah ke depan menjadi sebuah visi misi yang sangat jauh sekali. Yang harus dirubah menjadi tupoksi sehingga kita itu bisa menjadi diri kita sendiri dan kita menjadi Ibu Jumiati. Monggo Bu Jumiati. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya Bu Jumiati mengalami trouble. Baik, tepuk tangan. Nah, sebelum kita lanjutkan, tadi saya lihat Bapak Ibu sangat bersemangat sekali untuk menceritakan kisah-kisahnya. Bahkan ada yang pengalaman pribadi tadi sempat di-share sama Pak Fauzan ini. Itu tadi Bapak Ibu sebagai pemanasan kita agar kita saling mengenal dan juga Alhamdulillah. kita siap dalam melaksanakan penggibasan Pak Sampun tentang budaya positif. Nggih, Pak Samsul. Nggih. Sebelumnya saya laksanakan, saya mohon izin share Bapak Ibu untuk share PPT kami sebentar karena masih loading nggih. Ini nggih. Baik. Nggih, sampun kelihatan nggih. Baik, perkenalkan saya adalah Bapak Kusmawan, saya mengajar di SD Mangenep. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Bapak Ibu, mari kita hadirkan seutuhnya.
kita hadirkan seutuhnya, kita tenangkan hati dan pikiran kita, berdamai sejenak agar kita tenang, agar kita bisa fokus dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Kita bisa ambil nafas dalam-dalam, tahan, kemudian lepaskan. Nggih. Perasaannya agak lebih tenang ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan membahas tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Apa saja budaya positif itu? Mohon maaf, apakah sudah terlihat PPT saya Bapak Ibu? Sepertinya masih ada kendala gitu. Belum Pak Kus, slide-nya belum terlihat. Oke, sabar. Ini sepertinya masih ada kendala. Sabar. Oke, Ibu. Bapak Ibu sangat bersemangat ini. Nggih. Sebentar. Cuaca sedang tidak mendukung ini Bapak Ibu. Di sini karena hujan deras dan Selfie. internet juga Ya, Bu Heni. bermasalah. Assalamualaikum, selamat bergabung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya Bu Jumianti mengalami trouble. Belum Pak Bapak. Kus. Baik, tepuk Belum tangan. Gus, belum kelihatan. Halo Bu Lina. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya lihat Bapak Ibu sangat bersemangat sekali untuk menceritakan kisah-kisahnya. Bahkan ada yang pengalaman pribadi tadi sempat di-share sama Pak Faujan ini. Itu tadi Bapak Ibu sebagai pemanasan kita agar kita saling mengenal dan juga kita siap dalam melaksanakan Sudah kelihatan. pesan tentang budaya. Apa mungkin gara-gara di HP? Bisa Iya, di Pak HP Samsul. Pak. Kelihatan. Oke. Bisa. Sebelumnya Los. saya laksanakan, saya mohon izin share Bapak Ibu untuk share PPT kami sebentar karena masih loading nggih. Ini nggih kelemahan kita kalau kita menggunakan baik. Nggih, sampun kelihatan nggih. Baik, perkenalkan saya adalah Bapak Kusmawan, saya mengajar di Adiani Mangenep. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Bapak Ibu. Alhamdulillah akhirnya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, baik, saya lanjutkan ya. Setuju atau tidak setuju? Nah, sebelum kita memulai, di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan, mungkin bisa raise hand, setuju Saya, Pak Gus. atau tidak setuju menurut panjenengan. Saya Bahwa hukuman Saya di tidak. sekolahan itu bisa sebentar. mendisiplinkan anak. Saya tidak Insya setuju, Allah Pak Gus. koneksinya ya. Karena kalau menurut saya untuk mendisiplinkan peserta didik itu tidak hanya lewat hukuman Pak Gus, tapi lewat yang lain insya Allah bisa Pak Gus. Misalkan lewat pendekatan atau mungkin pengarahan Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Samsul. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan
disiplin anak. Ayo, monggo. Monggo untuk yang kasus kedua. Oke. Setuju, Bapak. Sangat setuju. Baik, terima kasih Pak Faujan. Nah, setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat Setuju, Pak Gus. meningkatkan motivasi Setuju belajar saya. anak. Setuju, Pak Gus. Setuju. Wih, banyak setuju, nggih. Setuju, Terima Bapak. kasih atensinya. Nggih. Ada lagi? Mungkin bisa di chat di box. Kasus 1, 2, dan 3. Silakan di chat, nggak apa-apa. Gak enak, Rek. Nggih, ada yang nge-send? Monggo. Sebentar Bapak, sebenarnya mengalami kendala lagi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua dan murid. Budaya positif ini ada 7, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Baik, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma adalah cara pandang mengenai disiplin ini adalah suatu yang perlu disegerakan. Kebiasaan yang beranggapan bahwa seseorang yang dewasa selalu benar itu perlu diubah. Guru mengontrol murid, menghadirkan rasa bersalah sebagai cara untuk mencapai tujuan atas nama disiplin perlu juga diubah. Perlu pergeseran cara pandang dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Berdasarkan teori ini, kita belajar berempati dan menghargai nilai yang diyakini oleh seseorang dan bukan memaksakan seseorang untuk melakukan nilai-nilai yang tertentu ataupun sebaliknya. Jadi di sini kita harus belajar merubah cara pandang kita, bahwa kita sebagai seorang guru itu selalu benar. Selama ini kita menganggap bahwa kita yang lebih dewasa itu selalu benar. Peserta didik harus mau menuruti apa yang kita mau. Contoh, kalau peserta didik kita berangkatnya terlambat, kita selalu marah-marah. Tetapi kita sendiri jika terlambat kita terbiasa, biasa-biasa saja. Nah, ini sangat tidak tepat nih Bapak Ibu, karena kita merasa bahwa tindakan kita itu terlambat biasa, sedangkan jika peserta didik yang terlambat itu adalah suatu kesalahan atau melanggar suatu kedisiplinan. Nah, cara pandang yang seperti ini harus kita rubah. Kita mulai dari diri kita sendiri agar kita dapat menjadi suri tauladan. Baik, selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi, kebanyakan kita dalam menerapkan disiplin adalah membuat anak-anak itu tidak nyaman. Contoh,
Anak berangkat pagi bukan karena kemauan dia dari dalam diri, tapi berangkat pagi karena takut dihukum oleh gurunya. Itu adalah budaya kita. Ada lagi, anak mau berangkat pagi bukan karena anak itu ingin berangkat pagi dari dalam dirinya, tergerak dalam hatinya, tetapi karena dia ingin mendapatkan pujian dari bapak ibu gurunya. Nah, di sini adalah sebuah pengertian disiplin yang salah atau salah kaprah, nggih. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar untuk dapat memerintahkan dirinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, kita harus dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita. Contoh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita tanamkan sejak dini kepada peserta didik kita agar mereka selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kita mengajarkan sholat berjamaah jika yang beragama Islam, sholat duha, sholat duhur berjamaah. Yang kedua, kita juga harus dapat mengajarkan anak itu mandiri, bertanggung jawab dengan kewajibannya, seperti anak menyiapkan buku pelajarannya sendiri tanpa perlu bantuan orang tua, dan yang lainnya benarlah kritis. Anak harus kita olah agar dapat kita latih agar dapat selalu berpikir secara kritis. Berkebinekaan global, anak kita latih dalam kehidupan sehari-hari untuk mau menerima perbedaan. Seperti contohnya, biasanya itu ada anak baru yang berbeda daerah, mereka enggan untuk berteman karena berbeda. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hilangkan Bapak Ibu. Kita harus memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa perbedaan itu bukanlah halangan untuk menjadi satu. Justru dengan adanya perbedaan itu kita harus saling mengenal agar satu sama lain menjadi kuat. Baik. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori ini ada dari eksternal dan juga ada dari internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu adalah termasuk motivasi eksternal. Jadi jika ada anak melakukan kedisiplinan tapi karena takut dengan hukuman, artinya anak itu masih dalam tahap motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika anak seperti itu, jika kita sering memberi hadiah atau penghargaan kepada anak, maka anak akan berpikir, dia akan mau melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah. Itu masih dalam motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Anak akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif, yaitu anak akan melakukan sesuatu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena takut karena adanya hukuman. Baik, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah yang pertama, penghargaan mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya, anak tidak akan melakukan sesuatu jika tidak ada imbalannya. Penghargaan sama dengan menghukum kreativitas anak, karena penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Jadi kalau kita tiba-tiba memberi hadiah kepada anak, agar anak itu melakukan sesuatu, misalnya agar anak itu, siapa yang mau maju nanti akan mendapatkan hadiah permen dari Pak Guru. Nah, anak jangka panjangnya akan berpikir jika tidak akan mendapatkan hadiah maka dia tidak akan mau melakukannya. Kembali seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Konsep Ki Hajar Dewantara ini adalah agar kita menjadi suri teladan bagi anak, agar anak mempunyai sikap yang merdeka, yang bisa menentukan sikapnya sendiri dalam melaksanakan kedisiplinan. Agar mereka dapat melaksanakan suatu peraturan itu dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bukan motivasi eksternal karena hadiah atau karena hukuman. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana kita dalam memberikan hadiah pada anak? Anak sebaiknya diberi hadiah atau dalam bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, terus-menerus, dan juga fokus pada proses. Jadi, apresiasi ini berbeda dengan penghargaan atau dengan hadiah. Contoh, saat ada anak menolong, Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi dengan cara, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pembukaan, kemarin saya perhatikan termasuk pembukaan, lalu masukkan nilai kebajikan di situ. Seperti rasa empatimu besar sekali, itu adalah nilai kebajikan yang dimasukkan. Lalu situasinya apa? Oh mungkin pada saat menolong murid baru, pada saat meminjami pensil, boleh kita tinggal lihat situasinya apa. Contoh kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam tugas kelompok. Saya menghargai itu adalah pembukaan.
lalu kita masukkan lagi nilai kebajikan, yaitu kepedulianmu. Jadi rasa peduli itu adalah sebuah nilai kebajikan. Terus kita masukkan ke situasinya sedang apa? Oh, mungkin sedang tugas kelompok. Berarti pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam tugas kelompok. Contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi tetap kita kasih kata pembuka terima kasih. Terus kita masukkan nilai kebajikan. Itulah bagusnya apresiasi, yaitu kita bisa memasukkan nilai-nilai kebajikan. Rasa tanggung jawabmu, di situ anak akan terngiang ya. Dalam budaya positif akan terngiang selalu kalau kita memasukkan nilai kebajikan. Pada saat kamu memungut sampah, jadi kita tidak harus menyuruh anak itu memungut sampah atau ayo kalau tidak kamu pungut kamu akan saya hukum. Itu tidak bagus ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, silakan dijawab. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Setuju atau tidak setuju? Hukuman, Pak. Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Bagaimana? Ya, monggo Bu Nadifa. Ya, Hukuman, benar. Pak. Hukuman, baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana yang ini? Siapa? Pak Samsul? Mungkin? Ye, Pak Samsul, monggo. Hukuman, Pak. Hukuman, baik. Hukuman, Pak. Ye, baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa? Bapak Ibu, monggo. Ye, apa? Menggantikan kertas konsekuensi. Baik, terima kasih Bu Nadifa. Murid Konsekuensi, Pak. Ye, baik. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Monggo. Bu Nadifa? Hukuman, Pak. Oh, Pak. Hukuman, Pak. Ye. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman, Pak. Hukuman. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Ternyata Bapak Ibu sudah dapat menjawab dengan benar. Belum muncul, cepat, Pak. Ya? Oke, baik. Kita lihat jawabannya sebentar lagi. Silakan dicocokkan sendiri tadi jawaban Bapak Ibu. Belum, Pak. Benar atau salah. Belum. Sekedap. Ini sinyalnya lagi. Ini Bapak Ibu sudah muncul. Belum. Ampun. Mungkin di tempat lain belum muncul karena sinyalnya berbeda. Ya, ini Bapak Ibu. Bu Heni sudah muncul. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman. Oh, ini sudah muncul. Sudah muncul, Pak. Oke, terima kasih. Yang ketiga adalah hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi. Ada yang salah, Pak. Ada yang salah, Pak. Lari mengelilingi lapangan. Itu ada konsekuensi karena sebelumnya ada keyakinan kelas di situ. Jadi sudah dibuat keyakinan kelas bahwa jika terlambat harus lari keliling lapangan selama sebanyak 2 kali. Makanya itu adalah konsekuensi. Berarti Pak Gus, kesepakatan dulu itu ya? Iya, kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Iya. Baik. Oke, next. Oke, next. Sebentar, masih loading ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan
konsekuensi Belum keluar loh, Pak. sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Baik, terima kasih Bu Eni. Sudah. Jika hukuman bisa membuat anak sakit, entah itu fisik maupun hati, dalam jangka waktu yang lama. Tetapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu ya perbedaannya. Yang ketiga, anak dapat membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak dapat menghargai disiplin. Selanjutnya, untuk hukuman adalah suatu paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena mereka takut akan dihukum, maka mereka akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, mereka akan kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan, tetapi dalam waktu sementara, tidak dalam jangka panjang. Mereka akan lebih dapat menyadari apa yang telah menjadi kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, lebih baik kita lakukan untuk mengurangi hukuman kepada peserta didik, tapi kita buat suatu keyakinan kelas agar peserta didik kita jika melanggar sesuatu, maka dia tahu konsekuensi apa yang harus mereka terima. Bukan hukuman apa yang harus kita atau hukuman apa yang harus mereka terima. Seperti itu Bapak Ibu, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi sangat besar sekali perbedaannya. Sama-sama memberikan hukuman atau sama-sama memberikan sanksi, maksudnya gitu ya. Tetapi dalam jangka panjang itu sangat berbeda artinya. Karena dengan hukuman itu seperti paksaan. Jadi disiplin itu kelihatannya sangat berat sekali. Karena anak-anak merasa terpaksa sekali. Tetapi dalam konsekuensi, maka anak-anak akan belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Karena itu peraturan yang ada itu sudah menjadi kesepakatan bersama untuk dijalani bersama-sama. Itu adalah perbedaannya. Seperti pada hukuman, anak akan selalu menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena anak takut mendapatkan hukuman, takut sama pak gurunya. Misalnya anak itu tidak mengerjakan PR, maka dia akan datang pagi-pagi hari sebelum gurunya datang dan akan mengerjakan PR terlebih dahulu. Berarti hilang kejujurannya. Baik Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah restitusi. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid
berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mempunyai tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, selain penghargaan, konsekuensi, ada juga restitusi. Di dalam restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Seperti contoh bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan yang dibuat oleh anak itu adalah hal yang manusiawi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tidak boleh menjudge atau menghakimi bahwa anak itu salah, tidak. Karena anak juga manusia, sama seperti kita. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanya, seperti kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Apa alasan anak melakukan hal tersebut, melakukan kesalahan tersebut? Apa alasannya? Mungkin seperti terlambat. Kenapa dia kok bisa terlambat? Biarkan mereka bercerita. Terus kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita ajak mereka berbicara. Apa masalahnya? Kenapa mereka kok melakukan hal tersebut? Kenapa kok anak tersebut bisa terlambat? Atau mungkin karena dia tidurnya terlalu malam. Mungkin dia bermain HP, game sampai malam hari. Kita tanya, kita gali. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat bersama mereka. Kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Dan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Contohnya, jika dia terlambat, berarti dia telah melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Terus kita gali. Kalau memang dia sudah paham keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, kita tanya apa yang seharusnya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jika kamu melakukan kesalahan itu berulang-ulang, kita tanya, kamu ingin jadi orang seperti apa? Apa tujuanmu? Biarkan mereka berpikir, biarkan mereka menyadari kesalahannya, dan biarkan mereka menentukan sendiri solusinya dan juga menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Dengan begitu, masalah anak akan dapat terpecahkan. Jadi, kita tidak perlu menghukum anak, tapi kita ketuk hatinya dengan sebuah restitusi, sehingga anak itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Baik, perbedaan restitusi dengan hukuman dan konsekuensi adalah bahwa restitusi itu merupakan pilihan. Jadi, restitusi adalah sebuah pilihan. Tadi ya sudah disampaikan. Yang kedua, restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, karena kita adalah dunia pendidikan, maka yang kita raih adalah jangka kedepannya, jangka panjangnya. Dalam restitusi, korban mendapatkan ganti, sedangkan dalam hukuman atau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam restitusi juga, masalah bisa terpecahkan. Karena dalam restitusi, kita berusaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata.
Sedangkan pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tetapi dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini Bapak Ibu yang kita cari. Pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Pada hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Karena dia mendapatkan hukuman, maka anak pasti akan membenci. Contoh, Bapak Ibu memberi hukuman dengan jewer. Saya yakin murid Bapak Ibu akan benci dengan peraturan yang ada. Pada konsekuensi, murid atau peserta didik akan menghormati peraturan yang ada. Tetapi pada restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Baik, saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Kalau kamu selama sekolah pernah? Iya Pak. Seingatmu berapa kali kamu sekolah Pak? 4 kali Pak. Menurut Pak Gus, kita melakukan kesalahan itu ada 2 kali. Yang penting adalah kita mau memperbaikinya. Apakah kamu mau mencari solusi sama-sama? Baik, Pak. Dan menurut kamu apa penyebab kamu selalu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Menurutmu? Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata dalam pemutaran video restitusi yang saya buat contoh terkendala sinyal ini sepertinya. Jadi putus-putus. Jadi mohon maaf. Nanti bisa linknya saya bagi di kolom chat nggih Bapak Ibu, bisa dilihat sebagai contoh. Baik, itu tadi Bapak Ibu pemaparan kami tentang budaya positif di sekolah yang harus kita terapkan pada peserta didik kita. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan juga bagi Bapak Ibu semuanya, terutama pada peserta didik kita, dan semoga kita bisa menerapkan, bisa menerapkan. Ya, monggo Bapak, mungkin ada pertanyaan. Bapak Samsul. Oke, saya Pak Samsul. Oke, Pak Gus, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini sekedar sharing Pak Gus ya. Berarti saya selama ini salah Pak Gus ya, menerapkan atau mengapresiasi peserta didik saya Pak Gus ya. Di mana di sekolah saya itu saya adakan program hafalan juz amma Pak Gus. Jadi setiap peserta didik wajib, misalkan sudah lulus dari kelas 6, minimal wajib hafal juz amma. Lah, ketika mereka menghafal dan sudah khotam, dalam artian itu mesti saya iming-imingi hadiah Pak Gus. Nah, berarti cara saya selama ini salah Pak Gus ya. Jadi mereka menghafal bukan karena memang kemauan dari mereka sendiri, karena ingin hadiah yang saya berikan itu Pak Gus ya. Oke, sudah Pak Samsul. Oke, sampun Pak Gus. Terima kasih Pak Samsul atas atensinya. Di sini yang pertama kita tidak membahas salah benar, ya. Kita tidak membahas salah benar, tapi kita di sini adalah sharing Pak Samsul. Oke, Pak Gus. Sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu Pak Samsul. Jadi kita tawarkan dengan mereka, kita apresiasi mereka, kita tawarkan kepada mereka.
Apabila anak-anak saya punya program untuk menghafalkan Al-Quran. Apabila nanti ada yang sudah bisa lulus, nanti kita tawarkan kepada anak-anak apa yang ingin kalian dapatkan seperti itu. Gitu Pak Samsul. Tadi kita tawarkan perbedaan hadiah dengan keyakinan kelas adalah kalau hadiah itu biasanya mendadak, gitu Pak Samsul. Misalnya anak datang ke sekolah terlambat. Nah, tiba-tiba Pak Samsul langsung menjewel anak. Itu kan tidak direncanakan toh Pak Samsul. Langsung aja dijewel gitu Pak Nggih. Samsul. Nah, itu perbedaannya. Mungkin itu Pak Samsul. Tapi kalau panjenengan sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, ya insya Allah itu bukan sebuah hadiah, tapi sebuah apresiasi untuk anak itu karena telah berusaha menghafalkan Al-Quran. Ngoten Pak Samsul. Oke, Pak Gus, untuk keyakinan kelas itu sudah dibuat oleh guru kelasnya masing-masing, Pak Gus. Apa saya selaku guru PAI juga membuat keyakinan kelas sendiri, Pak Gus? Nah, karena kita guru PAI, kita juga beda ya. Kita beda dengan guru kelas yang setiap hari bertemu dengan guru kelasnya, maka kita harus berkolaborasi dengan wali kelasnya. Kita izin ya, kita izin kepada wali kelasnya, kita kolaborasi bahwa kita akan mengadakan keyakinan kelas sendiri. Dalam artian setiap keyakinan kelas itu digunakan setiap waktu kita ngajar gitu. Seperti kan karena kita beda, misalnya kita ada keyakinan kelas sholat duha atau sholat jamaah, tetapi kalau di guru kelas kan tidak ada. Kan nggak mungkin setiap pagi sholat duha semua kan ya nggak mungkin, nggak cukup kelasnya. Mungkin kita punya kebijakan untuk bergiliran gitu. Nah itu kita membuat keyakinan kelas tersendiri gitu Pak Samsul. Kita tetap harus kolaborasi dengan wali kelas. Gitu Pak Samsul. Oke, terima kasih Pak Gus atas masukannya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Nadifa, monggo. Mohon maaf untuk materi. Ya, sebelum mohon maaf Ibu Nadifa karena waktu sudah menunjukkan 18.53, mungkin kami batasi 2 pertanyaan lagi, nggih. Mohon maaf. Terima kasih. Monggo silakan Ibu Nadifa. Ya, terima kasih Bu. Begini Pak Gus, segitiga restitusi kan menurut penjelasan panjenengan itu sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak dengan cara yang baik, tidak menyakiti, dan memberikan kesadaran bagi anak tersebut. Nah, untuk kasus-kasus anak-anak yang misalnya ini ya, sekarang juga marak di medsos ya, anak yang bandel-bandel ini Pak, seumpama ya, tapi naudzubillah, semoga kita tidak mendapatkan peserta didik yang seperti itu. Jika sudah direstitusi tapi seperti tetap saja diulang lagi kesalahannya, pelanggarannya itu bagaimana Pak Gus kira-kira? Oke. Matur nuwun. Terima kasih Bu Nadifa. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali dari orang yang juga luar biasa. Kita bagaimanapun keadaannya, sebenarnya kita tidak boleh melakukan kekerasan di dalam dunia pendidikan. Bagaimanapun keadaannya, itu adalah teorinya Bu ya. Karena saya sendiri juga masih belum bisa melakukan hal seperti itu. Jika memang anak itu sering kali kita beri restitusi dan dia tetap saja melanggar peraturan yang ada, mungkin jalan yang terbaik, apalagi ini adalah abad 21 di mana media begitu cepat, jika kita melakukan kesalahan akan begitu cepat terekspos, lebih baik kita berkolaborasi lagi dengan pihak wali murid atau orang tuanya. Kita panggil orang tuanya, kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Nanti beliau sebagai wali murid pasti akan punya kebijakan tersendiri. Ya, kita kembalikan, kita harus tegas, kita kembalikan. Bisa nggak mengatur anaknya agar bisa menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Karena kalau kita sampai memberikan hukuman seperti apa yang kita berikan. Jangan sampai hukuman yang kita berikan itu menjadi bumerang buat kita sendiri.
saat kita mendisiplinkan anak, seperti contohnya terjadi di daerah mana itu Madura, ingin mendisiplinkan anak karena nggak sholat, dia malah kena tuntut 50 juta. Nah, itu kan juga buah si malakama buat para pendidik. Di saat kita ingin mendisiplinkan anak, ada tantangan-tantangan tersendiri bagi kita. Jadi ya kita kembalikan kepada wali murid. Itu Bu, mungkin saran saya seperti itu. Terima kasih Bu Nadifa. Sama-sama Pak Gus, terima kasih. Iya. Monggo, yang terakhir. Baik, satu pertanyaan lagi. Yang terakhir, betul. Silakan Ibu Heni yang sudah raise hand dari tadi. Monggo. Terima kasih Bu Selvi dan Pak Kusmawan atas waktu yang sudah diberikan. Saya Bu Heni sebagai temannya Pak Kus dari satu sekolah juga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kus atas ilmu yang sudah di-sharingkan hari ini. Itu sangat membuat saya berarti nggak boleh ya, seperti itu harusnya gitu. Sebelum saya bertanya, dari paparan Pak Kus tadi kan budaya positif, dari judulnya budaya positif. Kadang kita sudah melakukan misalnya seperti yang ditanyakan Bu Nadifa tadi, kita sudah memberitahu anak-anaknya, tapi anaknya mengulangi lagi. Kita juga gitu, kadang orang tua juga ada yang tidak. Misalnya kita niatnya memberitahu, padahal nggak mukul, nggak apa, tapi kita memberitahu. Tapi wali murid kadang menanggapinya itu berbeda. Nggak boleh kelompok-kelompok teman, ternyata anaknya dibilangi nggak bisa. Nanti laporan ke orang tuanya berbeda. Nah itu menurut Pak Kus bagaimana sikap kita menanggapi wali murid yang mungkin merasa anakku nggak boleh gini, anakku nggak boleh gitu, padahal anaknya bersalah, terus tidak mau disalahkan gitu. Itu yang wali murid Pak. Terus yang untuk anak-anak misalnya, anak-anak itu kan kalau kejadian di sekolah saya itu ada siswa yang tidak mau sekolah rutin gitu. Nah, kadang bolos, 1 minggu tidak masuk. Nah, menurut Pak Kus, kita harusnya bagaimana Pak kepada siswa yang seperti itu, biar rajin sekolah? Ya, mungkin apakah kita harus menegur dengan tadi itu Pak ya? Atau kita nanti ke orang tua atau gimana kita gitu Pak, tindakan yang harusnya saya lakukan kalau ada siswa yang seperti itu dan wali murid yang seperti itu bagaimana? Terima kasih Pak Kus, terima kasih Bu Selvi. Terima kasih Bu Heni. Memang pada dasarnya kita di sini saya memang kalau ada anak yang memang sangat-sangat membandel, terutama yang paling sulit itu adalah di lembaga-lembaga seperti lembaga kami yang notabene anak mau sekolah saja itu sudah alhamdulillah ya. Beda dengan SD-SD yang sudah maju, sekolah-sekolah yang maju seperti Anak Saleh, seperti Bu Nadifa, itu SD-SD yang maju yang memang orang tuanya ingin anaknya itu berproses dalam pendidikan. Sedangkan di lembaga-lembaga yang seperti di kami itu orang tuanya berangkat pagi, pulang malam, entah itu anaknya sekolah atau tidak sekolah, mereka nggak tahu. Yang penting pagi itu diberi uang saku, dan omongan anaknya yang dilaporkan itu lebih diterima daripada apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Nah, laporan anaknya, meskipun dalam melaporkannya itu salah, tidak dijewel, bilangnya dijewel, tidak dimarahi, bilangnya dimarahi, dan itu orang tuanya mengamini daripada, karena SDM mungkin ya Bapak Ibu, SDM-nya berbeda. Nah, untuk mengatasi anak seperti itu sebenarnya tidak ada jalan keluar lagi selain dipanggil orang tuanya, direstitusi juga orang tuanya. Jadi restitusi tidak kepada anaknya. Saya kira kalau orang tua diberi restitusi juga akan baik sekali, diajak ngomong tentunya dengan kepala sekolah. Nah, biar lebih valid gitu, didatangkan di sekolah, dipanggil dengan wali kelasnya, dengan ibu kepala sekolah, diajak bicara dari hati ke hati. Insya Allah yang namanya orang tua, kalau selama kita ngomongnya benar, kita ambil hatinya, dan itu demi kebaikan anaknya, bahasa Indonesianya angel itu apa?
sesulit apapun orang tua pasti mereka akan mau untuk memperbaiki hal tersebut. Begitu Bu Eni. Jadi secepatnya jangan berlarut-larut. Kalau terlalu berlarut malah galai kancane gitu. Terima kasih. Saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Selvi Wahyuni. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam berbagai macam pertanyaan. Ya, akhirnya kita sudah berada di titik penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada webinar ini. Tentunya di acara webinar pada pengimbasan modul 1.4 budaya positif tentunya nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Tentang apa dan bagaimana cara kita, lebih-lebih kita semua seorang pendidik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kita juga sudah mengetahui mana hukuman dan mana konsekuensi yang nantinya tepat akan kita berikan kepada anak didik kita di sekolah, yang nantinya peserta didik diharapkan dapat melakukan restitusi dengan sadar tanpa adanya suatu paksaan. Dan kita tidak salah memilih dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik yang tidak asing lagi kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita, Kang Kusmawan SPD, yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Baik, mungkin dari host ada sedikit pantun, okay? Mungkin biar tidak terlalu tegang ya. Buah mangga dicampur gula. Cakep. Buat penguatan profil pelajar Pancasila, menanamkan karakter berbineka. Oke. Satu lagi bergita masya bersama Nizar, tidak lupa membeli semangka. Jalankan kurikulum Merdeka Belajar berisi tentang profil Pancasila. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Akhirnya saya pamit undur diri. Buah nanas, buah stroberi, dicampur sih manis sekali. Saya Selvi selaku MC, mohon pamit undur diri. Saya selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita dipertemukan dalam yang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu bantuannya. Terima kasih. Lina. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal dari kami. Siap. Sama Bu Selvi, Pak Gus, terima kasih.